tahapan dari child grooming itu. Yang pertama itu adalah melakukan targeting. Nah, targetingnya berarti apa? Milih target. Nah, milih target ya Mas Isak ya. Milih target. Siapa yang paling berpeluang atau lebih besar peluangnya untuk menjadi target? Itu adalah anak-anak yang kelihatannya terlihatnya itu dia itu kesepian, kurang perhatian, anak yang polos gitu, kuper ya. Tapi aktif di media sosial. Karena nanti huntingnya kan di situ. Hunting targetingnya itu. Korbannya itu ya. Nah, di antara yang sangat dohir atau nyata, misalkan gimana cara memfilter atau tahu ini anak yang kesepian. Lah kalau misalkan ada nama akun yang secara nyata mengatakan ini misalkan contoh nama ya, Lily, Lonely Lily, misalkan begitu. Cewek jablay, cewek butuh perhatian, butuh kasih sayang, apa begitu. Kan misalnya nama-nama begitu kan seperti pengumuman representatif seperti semacam mengiklankan diri bahwa ini adalah akun orang yang butuh diperhatikan, memang haus perhatian, begitu, kesepian. Atau kemudian nanti di situ kelihatan dari akunnya sudah ada nama yang begitu kan. Lalu kan kemudian akan stalking. Bagaimana kemudian ininya etalase mereka ini, maksudnya postingannya apa saja. Kalau kemudian di situ kan bisa dibaca itu, oh dia biasa online di media ini, di jam ini, terus yang dia itu jadi perhatian yang dia sukai itu pembicaraan tentang ini. Jadi itu difahami, dilakukan pemetaan gitu ya, difilter. Ini bisa apa enggak? Oh, ini masih dekat sama orang tuanya ini ternyata. Oh, dari postingan itu bisa. Iya kan, misalkan di situ dia postingan menceritakan keseharian, ngobrol sama ayahnya, ngobrol sama ibunya. Oh, berarti ini bukan yang saya cari, relatif Tapi kalau yang kemudian kelihatan sekali itu hidupnya itu hanya main game saja misalkan. Dari postingannya, dari dia menghabiskan hari-hari yang dilaporkan di sosmed itu ternyata isinya itu hanya itu, misalnya begitu. Atau hanya scrolling berita apa yang kemudian bagaimana dia menyikapinya itu juga bisa dibaca. Nah, yang seperti itu sebenarnya adalah proses awal, data awal yang akan digunakan oleh si pelaku ini untuk melakukan filtering siapa yang bisa saya target. Nah, yang dicari itu tentu saja yang minim pendampingan orang tua. Yang kelihatan sekali kalau anak ini itu kalau kemudian saya ambil alih gitu, ibaratnya kan gitu kan ya, berpeluang karena tidak ada koneksi dengan orang dewasa yang lebih sadar, lebih aware, lebih mindfulness. Nah, itu yang harus dia cari. Itu cewek dan cowok sama saja. Maka kalau postingan-postingan yang sifatnya itu alay gitu ya, yang kemudian kelihatan memang di situ itu mempertontonkan hal yang sifatnya sensual, itu juga sebuah data gitu loh, bermakna untuk kemudian diolah oleh mereka yang punya maksud ya. Jangankan begitu, wong kita itu hanya jari kita ini, jempol kita ini berhenti berapa detik di layar, itu data loh Mas Isak hari ini itu akan diolah oleh aplikasi, oleh platform itu untuk menjadi algoritma. Oh, ternyata dia setelah sekian scrolling cepat jadinya itu bergerak dengan cepat, bergulir cepat. Ternyata ada satu titik dia berhenti. Oh, langsung dibaca. Dia tertarik dengan konten seperti ini. Nah, akhirnya supaya dia datang lagi ke sini, bertahan lama di sini, nanti itu akan segera diolah, dikasih tawaran-tawaran yang semacam itu, link-link yang seperti itu. Nah, itu kadang-kadang yang kayak gini nih loh, nggak ngerti literasi digital kayak begini ini, kita itu belum paham ya, bahwa apapun sebenarnya kita lihat, apa yang kita tekan, apa yang kemudian kita tonton, apa yang kita komentari, apa yang kita like, itu semua jadi data yang akan membentuk algoritma dan melingkupi kita. Begitu kemudian pernah baca berita tentang gitu, terus kemudian tentang child grooming, tentang perkosaan, tentang itu, kemudian akhirnya bombardirnya tentang seksualitas, mungkin bisa jadi beritanya itu. Dan juga nggak sekedar berita loh masih sakit itu, yang masih relate itu, mungkin nanti itu akhirnya nyerempet ke tampilan, mungkin tadi itu ada gambar tentang aurat yang terbuka, nanti kemudian tiba-tiba diarahkan ke foto-foto atau video yang juga aurat terbuka di pantai, nanti merambat lagi kemana-mana.
Nah, jadinya dia itu meskipun orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini, kalau kemudian orang tua itu mengira di sosmed kan, di internet kan mereka juga bisa dapat kebaikan karena di situ bisa jadi ketemu dengan Ustadz Adi Hidayat, bisa jadi ketemu sama kan gitu kan ya. Iya, Nah, iya. tapi itu tidak serta-merta begitu, saudara gitu ya. Tidak semudah itu Ferguson karena kita ini sebenarnya tergantung itu tadi Apa yang kita jari pencet, yang kita gunakan itu berhenti di mana, ngeklik apa, komentar apa, itu tuh yang akan membentuk gitu loh. Ya, Oke. jadi kalau kayak gitu nggak mungkin ketemu sama Ustadz Hidayat, bisa jadi. Bisa jadi kan begitu kan ya. Itu yang pertama ya. Jadi ada targeting atau memilih korban yang kelihatan kesepian, kelihatan polos, kelihatan Kuper, kurang perhatian. pokoknya haus Semua- akan akan Validasi, sayang ya. begitu. Tapi dia aktif di media sosial karena dia selalu posting, selalu sampaikan, ibaratnya ceritakan itu. Terus kemudian bisa terbaca dia minim pendampingan dari orang tua. Itu yang paling empuk. Yang kedua, setelah dapat inilah si A ini, maka mulailah dilakukan aksi untuk membangun kepercayaan. Ya kan? Ya kenalan, seterusnya gak sekedar kenalan tentu saja. Mendapatkan kepercayaan itu bisa dilakukan dengan sharing-sharing. dengan cara dia terbaca, si pelaku terbaca oleh korban adalah orang baik. Orang baik, orang yang sangat baik bahkan. Sangat perhatian bahkan, sangat peduli sama dia, sama si korban ini yang akan di-grooming ini ya. Suportif, sangat bantu menolong ya. Dia nggak bisa ngerjakan PR apa, dia bingung nanyanya kemana, padahal banyak chat GPT ya, kok bingung gitu ya. Ketemu sama ini, wah langsung ternyata dibantu. Dia bersedih habis dapat bullying, pulang ke rumah ndak ada orang tua, ndak pernah juga ditanya tentang sekolahnya seperti apa. Ternyata ada orang asing nggak dia kenal, nanya-nanyanya itu sangat enak, yang menunjukkan kepedulian seperti kebapaan. Bisa jadi begitu ya. Ini nggak selalu maknanya itu sebaya loh ya. Rasanya itu seperti dia diperhatikan oleh seorang ayah. Sang anak ini, sang anak calon korban ini, dia merasanya mungkin karena kepolosannya, Iya. ini kan bapak-bapak nggak mungkin lah berbuat jahat sama saya. Ini seperti ibaratnya ayah saya, ini seperti om saya, yang kayak begitu itu. Jadi dia pelaku itu berusaha mendapatkan kepercayaan dengan selalu hadir, selalu membantu, Sedia, selalu 24 menghibur. jam, ya. Nah, memberi kadang-kadang di situ memberi pujian Iya, yang apresiasi. dia tidak pernah dapat sebelumnya, hadiah bahkan atau empati, tapi sebenarnya itu palsu semua. Tapi inilah prosesnya ya, ada itu, nggak mungkin nggak ada itu. Merebut hatinya berarti sudah ya. Betul, ya nggak sekedar hati ya, nalarnya juga. Semuanya kelihatannya. Kelihatan sampai totalitasnya. seperti kelihatannya logis, seperti kelihatannya memang pendekatannya, Benar-benar, penjelasannya, apa yang dilakukan itu memang masuk akal, memang betul, bagus, baik gitu ya. Lalu yang berikutnya, tahapan berikutnya ya, sudah dapat kepercayaan. Apa yang akan dilakukan? Feeling a need. Ini dia. Masuklah dia mengisi kekosongan emosional yang ada pada diri sang calon korban. Jadi tempat curhat. Iya. Apa namanya istilah kalau sleep call ya, orang-orang ya. Iya. Nah misalkan begitu. Bahkan mau sleep call gitu loh. Nggak bisa tidur om, nggak bisa tidur pak, nggak bisa tidur kak, begitu. Misalkan ini ya. Coba kamu tidur, saya temani sambil ngobrol. Nah, kan jadi sleep call sampai dia tertidur. Iya. Sesiap itu dan menyediakan diri seperti itu, available itulah gitu loh, si pelaku grooming itu. Dan dia memang paham itu harga yang harus dia bayar. Jadi sampai nggak tidur ya diladeni gitu supaya mendapatkan kepercayaan tadi. Kalau kemudian dia ini cerita tiba-tiba si anak calon korban ini tadi itu terus menangis begitu. Oh ya kamu di mana posisinya? Oh langsung ke sana. Wah kayak begitu itu. Sesuatu yang dia tidak pernah dapatkan itu dari orang tuanya. Bahkan dia cerita saja diabaikan kok. Rasa dia sangat sedih, nggak divalidasi, justru dia malah dibully kok sama ibunya, sama orang tuanya. Tadi itu teman saya itu melakukan begini, lah kamu aja yang cengeng. Cerita belum selesai, sudah keluar judgement, sudah keluar peremehan. Nah, sementara ini tadi dia dapat dari orang asing, nggak kenal sama dia kok begitu. Dia baru nangis saja ngangkat telepon pertama. Kenapa? Kenapa kamu
kamu ada di mana? Oh, makan ke sana. Wah, palsu banget ya Iya. bagi kita yang sadar. Tapi bagi yang sedang dalam kondisi itu, itu Luar biasa sekali. murni Iya. banget, ikhlas banget gitu. Gitu rasa-rasanya itu kayak tidak ada orang sebaik itu. Totalitas. Jadi itu kayak Iya. dapat anugerah ketemu sama Iya. orang-orang seperti ini. Itu tahapannya kan seperti itu. Jadi di situ akan menggantikan hingga akhirnya si pelaku grooming itu menggantikan peran figur orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab pada sang anak tadi. Lalu yang berikutnya, nah setelah kondisi seperti ini terbayangkan ya, Iya. udah lekat ini anak ini tadi pada si pelaku korban, maka yang akan dia lakukan adalah isolasi. Korbannya ini Ustaz. Korbannya akan diisolasi. Mengisolasi korban dalam arti apa? Menjauhkan anak tadi dari orang-orang yang sekiranya nanti akan menyadarkan dia kalau tahu, akan memberi insight, memberi masukan, pemikiran yang mungkin malah membuat dia sadar kalau dia sedang dalam bahaya atau enggak, dalam keadaan yang enggak baik-baik saja. Itu bahaya kan kalau kayak Iya. gitu. Maka bagi si pelaku grooming, dia akan berusaha mengisolir si anak ini dengan cara apa ya? Misalkan dia bikin hubungan anak dengan orang tuanya jadi tambah renggang. Memang kayak gitu orang tuamu kalau misalkan gitu ya. Sebenarnya dia maunya itu isolasi, tapi bahasa yang dia pakai gitu ya. Dia akan memilih momen-momen ketika dia bisa melancarkan aksinya untuk nyerang orang tuanya, membuat atau menjatuhkan kehormatan orang tua, posisi orang tua, kepercayaan pada orang tua itu di mata sang anak. Ya apa caranya, gimana caranya supaya itu nggak dekat Iya, gitu. dengan Memang diputus, orang-orang memang terdekatnya. diputus. Itu namanya tahapan isolasi ya. Jadi kalimat-kalimat jangan sampai orang tamu tahu ya. Jangan Iya. sampai ada orang temanmu yang tahu loh ya. Rahasia. Bapakmu Iya. ya. Ini kamu harus jaga betul, ini rahasia. Nah, itu ya, hati-hati ya ini ya yang mendengar ini. Jadi kalau ada kalimat-kalimat kayak begitu itu jangan terus ini level kepercayaan yang luar biasa. Enggak, itu sebenarnya sebuah Siasat. sinyal kalau orang yang sedang ngajak bicara kamu itu nggak baik gitu. Kalau kemudian rahasia jangan sampaikan ke orang tuamu. Kalau anak dikasih nasihat kayak begitu nak ya sama orang, jangan bicara ya ke ibumu, jangan sampai ibumu tahu ini, bapakmu tahu ini, atau gurumu. Nah ya, begitu itu tuh sebuah sinyal bahwa pasti yang dilakukan oleh sang yang bicara begitu itu keburukan. Walaupun orangnya baik ya Ustaz ya. Loh, baliknya tadi ada ceritanya kita tadi Mas Isa. Iya, Baliknya ini tadi loh kayak Karena begitu. modus gitu ya. Mulanya nggak kenal sama sekali, tiba-tiba terus Datang ya nggak ya. tiba-tiba ada prosesnya. Iya, Tapi juga proses itu juga kalau kita dalam kondisi sadar penuh itu, kenapa ya kok kebetulan sekali setiap saya online kok dia datang. Iya. Setiap saya itu main game dia itu ada. Setiap saya posting sosmed dia sendiri duluan yang komentar. Itu kan ya nggak kebetulan begitu loh. Iya. Nggak kebetulan. Jadi memang ada proses effort yang dilakukan itu. Lalu yang berikutnya setelah seperti itu sudah diisolasi si korban, sexualization proses berikutnya, normalisasi konten seksual. Karena dia kan mau melakukan ini toh, eksploitasi seksual kan. Maka dia harus mulai membuka jalan menuju ke Kesana ya. perbincangan ke arah seksualitas. Nah, apakah itu ya, misalkan di antara omongan-omongannya itu mulai ada diksi-diksi yang Berhubungan dengan seksual. mulai nyerempet-nyerempet ke arah seksualitas itu, bicara tentang menyebut mungkin organ-organ vital kah, proses-proses yang sifatnya seksualitas, candaan-candaan seksual. Jadi kan supaya itu kayak hal yang biasa gitu. Hal yang biasa gitu. Termasuk aksi ya. Kalau aksi kan berarti sudah offline ya. Kalau masih online ya, pengiriman konten-konten seksual, kirimi video. Kalau misalkan awalnya itu ada penolakan, nanti akan adem-ademi adem gitu dulu, ya, didinginkan dulu, Tarik ulur gitu cooling down dulu. Belum ternyata belum siap. Dia lakukan kemudian yang lain itu tadi cuma bercanda aja kok. Tapi kan nanti lama-lama itu akan kemudian memang akhirnya membuat anak juga biasa itu. Itu wajar aja. Oh ternyata itu sesuatu yang nggak tabu. Nah, setelah seperti itu ya, mulailah kan ya aurat biasa terlihat. Maka dia juga pengen si pelaku mulai kan tadinya foto orang. Nah sekarang kalau punyamu gimana? Boleh nggak
saya lihat, ditampilkan, ya. Om lihat coba bikin dong fotonya, kayak mulai itu, mulai eksploitasi seksual dalam arti melakukan aksi untuk melakukan pengiriman foto kah, video kah, atau video call kah, atau ya begitu live kah, dan seterusnya. Dan ingat pada saat kemudian sudah pernah ada sebuah konten digital begini ini diproduksi Mas Ishak ya, itu pasti nggak akan dilewatkan. Nggak akan dilewatkan, itu artinya itu pasti disimpan. Iya. Pasti akan disimpan karena itu nanti dibutuhkan untuk menjadi alat pemerasan. Iya. Proses berikutnya. Iya. Nah, dengan itu setelah anak mulai akhirnya kan dengan bujuk rayu dan seterusnya, takut ditinggalkan kah, kan? Kalau kamu nggak mau coba buka atasnya sedikit, kalau ini kirimkan pose begini, kalau nggak mau, Om nggak mau lagi ngirim kamu ini, misalnya dia, mungkin juga dibombardir hadiah kan, mungkin juga kuotanya dia yang ngasih, mungkin juga HP-nya yang terbaru, atau mungkin diberikan ada yang seekor seperti itu. Nah, ketika kemudian sudah mulai ada seperti itu, lalu ada produk seksualitas yang itu merupakan aib kan bagi sang anak, itu sudah di tangan itu. Maka disitulah proses berikutnya terjadi, kontrol dan ancaman. Jadi dan threat. Jadi mulai ada proses untuk mengeksploitasi lebih lanjut karena dia sudah punya senjata untuk mengancam. Di situlah dia punya kontrol, ya kan? Nah, nanti kalau kamu nggak mau nuruti, padahal itu prosesnya kemudian nambah kan. Kita ketemu. Kalau kamu nggak ketemu, ini saya sebar loh. Malu kamu nanti sama di hadapan teman-teman satu sekolah. Nanti orang tuamu gimana kalau sampai tahu kamu bisa begini-begini? Kamu begitu kan ya? Mulai itu mengancam, menyebarkan rahasia yang sudah dia punya. Termasuk di situ kan sebenarnya sang anak mulai tahu kan, salah sebenarnya saya itu, tapi dimanipulasi rasa bersalahnya tadi, rasa takutnya tadi, karena kan belum komplit pemahaman yang dia punya. Iya. Jadi sudah, makanya nurut saja, jangan sampai kamu tahu, aman nanti kalau selama masih dipegang aman. Seolah-olah memang aman, akan aman gitu. Dengan dia nurut itu malah sudah selesai masalah, padahal justru enggak begitu. Jadi itu adalah tahapannya.